Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Bersama saya Muhammad Isa SP, salah satu guru SMK pertanian di salah satu SMK di Labuan Batu Utara, Labura, akan mengajak saudara-saudara dan kawan-kawan untuk melakukan budidaya tanaman kangkung yang baik. Jadi untuk sebelumnya ini saya meminta supaya kawan-kawan untuk like atau subscribe video ini. Jadi untuk penanaman budidaya kangkung yang baik itu yang pertama kita melakukan pengolahan lahan, yang kedua melakukan penanaman, dan yang ketiga kita melakukan pemeliharaan, yang keempat melakukan pengendalian hama, serta yang terakhir itu pemanenan. Jadi untuk tahap yang pertama mari kita lakukan dan kita lihat untuk pengolahan lahan. Jadi untuk pengolahan lahan itu kita ada beberapa tahap pengolahan lahan. Yang pertama pencangkulan secara kasar, dan yang kedua menghaluskan, dan yang ketiga meratakan. Jadi untuk supaya tanaman itu lebih baik kita melakukan dengan tahap-tahapan yang saya sebutkan tadi. Ini kita sudah selesai melakukan pengolahan lahan, pencangkulan secara kasar dan halus. Jadi untuk menuju kita untuk meratakan, sebelum kita meratakan kita melakukan pemupukan organik ya, berupa kompos ataupun bakaran-bakaran tanaman atau sampah. Kita taruhkan di atas bedengan ataupun di atas lahan untuk diaduk secara merata. Jadi bisa kita berupa pupuk kandang, kotoran hewan lain-lainnya seperti lembu, kambing, dan ayam bisa kita gunakan supaya tanaman nanti pertumbuhan itu sangat baik. Jadi itulah. Oke, untuk itu kita menuju ke pemerataan. Setelah tadi kegiatan kita pencangkulan lahan secara kasar, halus, dan merata, ini kita giliran meratakan ya. Ini meratakan. Jadi lahan yang sudah dicangkul dan dihaluskan itu kita ratakan untuk menuju melakukan penanaman ya. Inilah dia untuk tanah yang sudah diratakan. Jadi untuk itu mari kita menuju untuk melakukan penanaman. Jadi setelah kita meratakan, untuk melakukan penanaman kita harus melakukan penggarisan untuk meletakkan bibit yang akan ditanam, itu bibit kangkung yang akan ditanamkan. Jadi untuk penggarisan itu ada caranya, yaitu dengan menggunakan roll ataupun kayu-kayu yang seperti ini, dengan jarak tanam itu dalam antar barisan itu sekitar 5 cm sampai ke 7 cm, dan kemudian dalam barisan itu dengan jarak 2 sampai 3 cm seperti ini contohnya. Ini kita lakukan penggarisan supaya bibit yang akan ditanam tidak akan berserak dan teratur untuk jarak tanamnya. Ini dia melakukan penggarisan. Saya rasa untuk melakukan penggarisan ini sangat mudah dan murah dimengerti untuk dilakukan sendiri. Inilah dia contohnya. Jadi inilah penggarisan yang sudah diatur untuk meletakkan bibit yang akan ditanam. Jadi setelah itu kita melakukan penanaman kangkung. Jadi bibit kangkung yang kita gunakan itu salah satu varietas yang unggul ya dari
dari PT Pertiwi. Pertiwi ini inilah dia jenis bibitnya yang kami gunakan. Dengan bibit Pertiwi ini sangat bagus sekali dan termasuk yang sangat banyak digunakan di pasaran dan digunakan oleh petani-petani. Dan untuk itu mari kita lakukan penanaman. Jadi inilah biji kangkung akar tersebut ya. Inilah jenis varietasnya ya, varietas unggulnya. Jadi untuk langsung kita melakukan penanaman, kita lakukan peletakan di dalam garis yang kita buat dengan jarak 2 sampai 3 cm ya, ataupun kita taksir sedemikian tidak rapat dan tidak jarang ya. Inilah kita lakukan peletakan bibit kangkung dengan teratur sehingga nanti pertumbuhannya itu baik, tidak rapat dan tidak jarang sesuai yang kita inginkan ya. Jadi inilah penanamannya. Saya rasa untuk penanamannya cukup mudah dan sangat gampang dipahami ya. Jadi kawan-kawan, kita sudah melakukan penanaman ya, penanaman ke semua garis ataupun jalur itu sudah kita tanam satu persatu dengan jarak tanam yang kita tentukan tadi. Jadi inilah posisi bibit kangkung yang sudah ditanam ya. Jadi untuk itu langkah selanjutnya setelah bibit kangkung sudah diatur dan ditaruh secara teratur, kita melakukan penutupan pada setiap baris ya. Jadi kita tutup di setiap baris dengan tanah sekitar baris ya, secukupnya. Jangan terlalu dalam dan jangan terlalu rendah ya. Yang penting bibit tertutup sehingga bisa nanti pertumbuhannya bagus. Kita melakukan penutupan dengan tangan aja, yang kita tutup dengan hati-hati dan jangan berserakan. Nah, inilah dia. Kita lakukan dengan berhati-hati dan tekun sehingga nanti hasil akan baik. Yang terpenting dia bibit yang sudah ditanam itu tidak muncul ke permukaan dan tidak nampak untuk menghindari pengapan hama ya, pengganggu. Karena kalau nggak kita tutupin nanti bibit ini bijinya akan diganggu hama, baik semut ataupun hewan lainnya. Jadi untuk mengapakan supaya itu lebih bagus, kita tutup ya. Setelah kita melakukan penanaman biji kangkung dan penutupan, jadi setelah kita tanam, kita melakukan yang namanya penyiraman ya. Jadi penyiraman ini dilakukan itu 2 kali sehari, pagi dan sore ya. Jadi untuk itu mari kita lakukan seperti inilah kita melakukan penyiraman. Melakukan penyiraman menggunakan gembor secara merata ya. Apalagi setelah tanam wajib kita siram supaya pertumbuhannya itu bisa merata.
Jadi udah selesai penyiraman dan bisa kita lakukan pemeliharaan ke berikutnya.